Baik, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel 1000 ya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengambil akar pohon yang akan dijadikan sebagai bonsai. Nah, ini saya sekarang lokasinya sudah berada di dalam hutan jati ya, di sekitar wilayah Indramayu. Ini daerahnya sekarang sudah masuk di daerah Kecamatan Gantar ya. Kalau dulu ini masuknya Kecamatan Argelis, karena sudah dipecah masuknya ke wilayah Kecamatan Gantar. Nah, target kita rencananya itu adalah pohon serut. Nah, ini saya bersama tim di belakang sudah siap-siap. Oke guys, ikuti saja video ini sampai selesai bagaimana proses pemilihannya agar mendapatkan akar pohon yang cocok untuk dijadikan sebagai bonsai. Seperti inilah rintangannya guys, memasuki hutan. Ini kita sedang mencari pohon serut ya. Nah, seperti ini nih contohnya guys, tanaman serut ya, yang akan menjadi target perburuan kita hari ini. Tapi rupanya Mas Jum ini sebagai pemburu tanaman serut masih memilih tanaman yang terbaik untuk dijadikan bonsai. Nah, walaupun ini ada persawahan, sebenarnya ini di tengah hutan ini guys. Jadi masyarakat itu bisa mengelola lahan ini hanya sebatas untuk pemanfaatannya aja, tidak untuk bisa memiliki ya, tapi hanya untuk memanfaatkan ditanami padi seperti ini. Tapi sebenarnya ini hutan karena banyak sekali pohon jati di sini guys. Areanya sangat luas sekali, ratusan hektar mungkin ya. Ini masih di bibir daerah wilayah Gantar. Kalau lebih masuknya lagi bisa sampai ke sana, ke arah selatannya lagi ke Sumedang, itu hutannya lebih luas. Banyak semutnya. Penuh gua tuh nih level 1. Oke guys, pilihan sudah jatuh pada pohon serut ini ya, karena ukuran dari batangnya udah cukup lumayan besar ya untuk dijadikan sebagai bonsai di dalam pot. Tapi ini proses pengambilannya lumayan susah karena ada semut dolop ya, kalau orang sini nyebutnya semut hitam yang besar itu gigitnya lumayan. Makanya ini kita bakar dulu supaya beramburan keluar sarangnya ini. Aduh, udah gede banget. Nah, ini sebenarnya kasihan juga semutnya guys ya, tapi apalah daya, kita nggak bisa menyingkirkan semut ya, tidak bisa menyingkirkan semut kalau nggak dibakar seperti ini. Jadi seperti ini prosesnya agar nanti lebih memudahkan kita mengambil pohon serut ini. Nah, ini juga perhatian buat kita semua guys, kalau memasuki hutan seperti ini jangan lupa berdoa ya, minta perlindungan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu kita dilindungi dan diberikan keselamatan. Dan mengawasi juga kalau dilakukan pembakaran seperti ini jangan sampai merusak hutan ya. Jadi kalau sudah selesai nanti apinya kita siram supaya apinya tidak menyebar kemana-mana. Nah, jadi kalau kalian mau mencari atau berburu tanaman untuk bonsai, kalau mencari di hutan seperti ini, persiapkan ya alat untuk menggali tanah seperti cangkul atau bencong seperti ini. Kemudian jangan lupa membawa gunting untuk memotong akarnya juga dan memotong rantingnya ya. Gergaji juga jangan lupa dibawa. Jangan lupa juga bawa makanan, perbekalan, karena nanti kalau lapar haus
Itu juga merepotkan karena di sini tengah hutan ya, nggak ada warung, nggak bisa beli rokok, nggak bisa beli minum, harus dibawa dari rumah. Oke guys, ini sudah terangkat pohon serutnya. Banyak sekali semutnya. Kalau jengking juga banyak. Nah, ini pohon jalitri nih guys. Nih seperti ini nih pohon jalitri nih. Kalau di hutannya seperti ini. Jadi target kita kali ini bukan hanya mencari pohon serut saja ya, kita juga akan mengambil pohon jalitri. Ini Mas Jum sedang melakukan penggalian. Kita potong dulu ranting-rantingnya. Nah begini guys perjuangannya seorang pembudidaya tanaman hias itu. Jadi kalau kalian yang suka bonsai tinggal beli aja kan itu enak ya, tinggal beli kalian lihat enak gitu. Tapi ketika orang yang membuat dari nol dari awal itu prosesnya sangat susah, sangat berat. Kita harus ke tengah hutan mencari bahannya seperti ini. Belum lagi nanti proses selanjutnya agar tanaman itu terlihat cantik kan butuh proses, butuh waktu guys. Itu prosesnya panjang ya. Makanya wajar saja kalau bonsai itu harganya mahal karena prosesnya juga sangat sulit dan tidak semua orang bisa melakukannya guys. Butuh ketelatenan, butuh ilmu, pengalaman juga. Ini pohon serut nih. Nah itu sudah kena. Ini guys pohon jalitri yang sudah berhasil diambil. Setelah terambil seperti ini, dipotong ranting-rantingnya. Yes, cara motongnya seperti itu ya. Ini buat pakai mahkota. Dari sini. Buat mahkotanya. Seperti ini yang sudah bisa kita ambil. Apa Pak? Ini kita sedang mengambil pohon jalitri yang lain. Rantingnya kita potong-potong juga. Nih guys, perlu dijelaskan buat kalian semua, ketika mencari bahan untuk bonsai itu tidak semudah seperti orang berkreasi ya, karena rintangannya banyak. Selain kita harus membawa peralatan, membawa bahan makanan, rintangan yang terberat adalah menghadapi hewan liar, serangga-serangga yang berbahaya. Ada juga seperti kelabang, kalajengking, semut ya. Itu sudah nggak aneh lagi bagi para pemburu tanaman jalitri dan tanaman serut ini. Nah, bagi kalian yang membutuhkan bahan untuk bonsai bisa hubungi ini ahlinya, namanya Mas Jumadi. Kalian bisa datang di Kabupaten Subang ya, Kabupaten Subang, Desa Compreng, Kecamatan Compreng, RT 12 RW 05. Atau bisa nanti saya kasih kontaknya di deskripsi video ini ya, kalau kalian membutuhkan tanaman bonsai ataupun bahannya. Beliau sudah siap untuk menyediakan. Oke guys, ini Mas Jum sedang melakukan pemotongan akar tunggang atau akar pancernya ya kalau orang sini nyebutnya.
akar serabutnya juga kita potong. Satu lagi pohon jalitri berhasil kita angkat. Oke Mas Jum, ini kan banyak orang yang tanya ya, Iya. kenapa yang diambil itu pohon serut sama jalitri, kenapa pohon yang lain nggak diambil? Bukannya kayak gitu, karena yang paling bagus tuh karakternya tuh kebanyakan jalitri sama serut yang paling bagus. Untuk pemilihannya kira-kira bebas ukur? Bebas semua juga bagus, cuman wow gitu kalau bahasa itu antik, barang antik. Karena kalau pohon keserut tuh di ininya, di prosesnya tuh itu mudah, sangat mudah. Daunnya cepat kecil. Kalau di alam bebas kan daunnya kan gede-gede, tapi kalau udah ditanam di rumah daunnya kecil banget. Daun pertama segini, daun kedua segini, daun ketiga terus ngikut dari besar kecil. Semakin lama berarti semakin kecil kalau sudah dipindahkan ke pot gitu. Iya, kalau yang untuk yang lain belum tentu. Kalau untuk yang lain, kalau keserut kan bisa untuk daun segede, lebih kecil daripada daunnya segini. Ini kan masih besar, lebih kecil lagi bisa untuk keserut. Tapi untuk yang lain nggak tahu, karena saya belum coba. Kalau dibandingkan antara pohon serut dan pohon jalitri, kira-kira bagus mana itu? 1-2. Kalau pohon jalitri bagusnya untuk taman. Kalau pohon keserut main taman bagus, main bonsai bagus. Kalau untuk pohon serut, kalau yang lain nggak tahu. Kalau yang modalnya Kiara tuh $1 tuh bagus. Karena apa? Udah masing-masing karakternya buat pembonsai, terus taman. Tuh Mas Jum, kemudian ini ketika kita mau membuat bonsai, dari proses pengambilan bahan seperti ini sampai sudah jadi itu perlu waktu berapa bulan atau berapa tahun gitu? Kalau prospek itu dari 1 tahun sampai 5 tahun prospek. Kalau master bahkan 50 tahun ke atas. Kalau master, yang namanya master tuh pohon besar, yang namanya bonsai itu miniatur itu sesuai sama alam, pohon yang tumbuh ratusan tahun, seperti itu. Coba dilihat sekeliling, pohon jati ini dari 7 tahun sampai 10 tahun, ketinggian badannya seberapa, dibentuk kecil, dibikin miniatur ya? Dibikin miniatur. Sama batangnya, kulitnya, daunnya, ranting, dahan, anak ranting, incu ranting, sama mengikut. Bebas kalau masalah gaya mau gimana aja, bebas terserah. Yang penting sesuai sama alam. Yang disebut ini pohon jati namanya formal. Pohon jati. Terus Mas Jumadi kan sering ya mengambil tanaman yang besar, pohon serut yang besar itu untuk taman ya? Iya, untuk taman. Itu rintangannya itu apa yang dihadapi Mas Jum? Ya sama, ada semut kecil, semut gede, kalajengking, kelabang, laba-laba, termasuk ular. Sama. Bahkan kalau pohon semakin besar tuh banyak penunggunya, maksudnya tuh penunggu alam bebas, seperti binatang contohnya. Kalau kalajengking nggak besar, kecil,
tapi mematikan. Lumayan kalau kena sengatan itu. Bisa-bisa ini kecil bisa jadi segini, bisa-bisa nggak bisa gerak tangannya kalau di itu, kalau disengat kalau jengking sama kelabang kayak gini aja lurus. Abu. Iya seperti itu. Jangan coba-coba sama binatang itu. Mas Jum, kemudian ada yang mau bertanya, misalkan untuk ini kan kalau yang kecil seperti ini yang kita sedang gali ini kan mungkin harganya kisaran kalau sudah jadi di bawah 1 juta ya, atau lebih Ini mahal? bukan sebutnya kecil, ini tuh kelasnya SL. Kalau buat untuk bonsai, kalau mame 15 cm, kalau mame artinya seperti ini tuh mame. Ukuran gini, ini namanya bonsai kecil, ukuran mame. Kalau udah segini ukuran SL. Untuk harganya kalau sudah jadi? Lumayan, tergantung karakter, model, sama proses pembentukan. Kalau masalah harga nggak bisa patokan sekian, nggak bisa. Tergantung seni. Kalau kita bisa merancang seni seperti alam bebas, lumayan harganya. Bisa nyampe puluhan ya? Iya. Puluhan juta guys, harganya nggak murah guys. Lumayan. Kalau barangnya bagus tapi nggak bisa dibentuk, ya sama aja bohong, nggak ada nilai. Berarti jiwa dan seni juga. Iya, yang mahal itunya maksudnya. Karena apa? Dalam proses pembentukan enggak 1 bulan 2 bulan, 5 tahun ke atas dalam pembentukan, minimal 5 tahun. Kalau untuk 5 tahun itu yang dinamakan itu prospek, 5 tahun ke bawah. Kalau 5 tahun ke atas beda lagi. Tuh. Luar biasa. Kalau yang ini digali bukan ukuran kecil, ukuran besar. Kalau buat bonsai yang disebutnya kalau di kontes itu SL. Golongan SL, bukan small, bukan mame, bukan medium, SL. Nah ini Mas Jum, ini kan udah diambil ya, nanti kita pindahkan ke pot, itu lama-lama itu akan keluar sendiri gitu Ya dah. keluar sendiri. Yang penting kita tinggal ngurus, waktunya dikasih minum, kasih minum. Itu kalau untuk awal pemula ditanam paling 2 hari 3 hari siram. Untuk media tanamnya Mas Jum? Bebas untuk awal, bebas, karena ini kan prosesnya bukan satu kali tanam sudah berproses. 1 tahun 2 tahun pindah media, pindah pot ganti media, pindah pot ganti media. Enggak 1 pot 1 media, enggak sampai di mana, enggak kayak gitu. Cara pemilihan ya, karakteristik tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan tanaman bonsai itu seperti apa? Apa kita bebas atau ada kriteria khusus? Bebas. Babak pinggiran kalajengking lumayan nih, namun disengat. Nih ini anakannya, bukan bibitnya. Induk. Kalau udah induk ini sangat lumayan, luar biasa. Tetap waspada guys. Jadi untuk mengenal karakter bonsai, barang bonsai tersebut tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Dalam arti sesuai keinginan, arah arus, jangan melawan arus. Itu nggak ada yang jelek yang namanya bonsai. Jelek waktu tanam, kalau ntar berapa tahun kemudian itu wow, itu akan jadi bagus. Iya, yang ngomong jelek itu orangnya nggak lihat, nggak tahu tujuannya kemana. Ini dibilang jelek, tapi kalau udah mencapai 30 tahun nggak bisa ngomong, diam semua. Kalau udah mencapai 30 tahun, yang di kontes tuh bukan faktor umur 1 bulan 2 bulan, nggak ada yang namanya 1 tahun 2 tahun di bawah kontes. Paling minimal 15 tahun, minimal 10 tahun yang di bawah kontes.
Kalau kelasnya prospek 5 tahun baru diangkut. 2 bulan mah ya orang ketawa semua. Jadi kalau bentuknya formal dibikin penjing ya lucu. Itu yang dinamakan melawan arus, tidak mengikuti arus. Seperti pohon sekelilingnya tuh mengikuti alam sendirinya, enggak semuanya lurus berdiri. Mengikuti, jadi mengikuti karakteristik yang ada di alam. iya, tapi miniaturnya gitu ya. iya, yang dinamakan miniatur itu seperti itu. Coba kalau ini Mas Kalau Cung, yang ini namanya hiasan taman. Kalau hiasan taman tuh artinya perlu susunan bebas. Mana yang gede, ini yang gede, untuknya buat di tengah. Yang ini kecil, samping agak tinggi. Ini paling kecil, paling bawah. Itu buat taman. Karena ini mahkota. Ini sampingnya, ini keduanya, ini ketiganya gitu. Kalau ini kan khususnya kan jalitri pasti di stek, dibuat taman. Di stek ini pakai lingkaran bundar 1, 2, 3, 4 sudah cukup. Kelihatannya kan umum, bagus gitu. Kalau yang seperti ini bebas, kalau gerakan kayak gimana aja bebas. Yang penting utama ini yang besar, samping agak kecil, terus bersusun. Jangan ininya yang panjang, ininya yang paling pendek. Salah. oh gitu. Itu Iya, iya. kalau khususnya taman. Mas Cung, itu kalau untuk mau disetek itu pakai apa nanti tanamannya? Ada satu disebutnya anting putri, terus yasmin, sama ini apa, 3 jenis pakai setekannya. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau kuning, hijau putih, terus sama hijau. Ada 3 jenis. Ini kalau buat untuk tanam media dimasukin ke pot atau polybag, nunggu tunas. Kalau sudah setengah bulan baru dipotong di stek. Prosesnya paling 1 bulan. 1 bulan. Prosesnya kalau yang ini. Terus untuk pembentukan 6 bulan baru membentuk. Membentuk 100%, 6 bulan. Inilah hasil perburuannya guys. Ada anak orang anu nih, orang jengkil kabel lah, langsung orang ngadeg ya. Jengkil kan ya. Oke guys, begitu saja perburuan akar untuk bonsai kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada komentar atau saran apapun yang sifatnya membangun, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, begitu saja. Jangan lupa videonya di like, di share, kemudian jangan lupa pula tekan tombol lonceng, subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.